Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda sekalian, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga kalian semangat belajarnya hari ini. Oke, jadi hari ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu tentang himpunan. Namun sebelum belajar, silahkan kalian berdoa terlebih dahulu ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mudah kalian pahami serta berberkah. Amin. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah Ananda mempelajari materi ini, Ananda diharapkan mampu memahami apa itu himpunan, mampu mengidentifikasi himpunan dan yang bukan himpunan, serta mampu menyatakan himpunan dengan 3 cara. Nah, kita masuk ke materi yang pertama yaitu mengenal himpunan. Nah, sebelum saya jelaskan tentang apa itu himpunan, kira-kira dapatkah kalian menyebutkan contoh yang termasuk himpunan dan yang bukan himpunan? Oke, untuk menjawab ini, kita bisa lihat gambar berikut ini. Oke, nah perhatikan gambar berikut ini. Ini gambar pertama. Kira-kira di gambar ini ada apa? Oke, ada kumpulan hewan berkaki 4. Nah, kumpulan hewan berkaki 4 ini merupakan himpunan. Oke. Nah, kemudian gambar selanjutnya. Oke. Gambar kedua itu adalah kumpulan wanita yang memakai jilbab bermotif. Oke, ini pun juga termasuk himpunan. Tapi untuk gambar kedua ini, jika saya mengatakan kumpulan wanita cantik, nah ini bukan merupakan himpunan, karena cantik itu relatif. Sedangkan yang pertama tadi itu kumpulan wanita yang memakai jilbab bermotif, itu objeknya itu adalah wanita yang berjilbab motif. Jadi objeknya itu terdefinisi dengan jelas. Sedangkan kumpulan wanita cantik, cantik itu relatif. Bisa saja saya mengatakan bahwa wanita itu cantik, namun kalian bilang tidak, wanita itu tidak cantik, B aja. Seperti itu. Maka kumpulan wanita cantik ini bukan merupakan himpunan. Nah, selanjutnya kita lihat gambar ketiga. Gambar ketiga itu kumpulan laki-laki ganteng. Nah, sama juga ini, bukan merupakan himpunan. Karena ganteng itu juga relatif. Cantik, ganteng, indah, menarik, itu relatif ya. Karena pendapat orang kan berbeda-beda. Oke. Namun ketika saya bilang kumpulan member EXO, nah ini merupakan himpunan. Karena member EXO ini kan terdefinisi dengan jelas. Misal, kita bisa sebutkan member EXO ini siapa-siapa saja sih di dalamnya. Oke, seperti itu ya. Jadi, ini sudah ada saya berikan contoh yang merupakan himpunan dan yang bukan merupakan himpunan. Nah, dari contoh ini, kita bisa tarik kesimpulan atau kita bisa buat definisi bahwasanya himpunan itu adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas sehingga dapat diketahui objek yang termasuk dalam himpunan dan yang tidak termasuk dalam himpunan tersebut. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini yaitu kumpulan benda yang dapat didefinisikan dengan jelas. Jadi objeknya itu harus jelas, sama seperti tadi, hewan berkaki 4. Oke, sehingga dapat diketahui objek yang termasuk dalam himpunan tersebut. Tadi di dalam objek tersebut, hewan berkaki 4 ada apa saja? Ada singa, ada zebra, ya, ada apa lagi tuh? Ada jerapah dan sebagainya. Nah, selanjutnya, oke, jadi kita sudah clear ya.
Tadi kita sudah pelajari apa itu himpunan, contoh yang termasuk himpunan dan yang bukan termasuk himpunan. Oke, nah selanjutnya kita pindah ke materi menyatakan himpunan. Nah, cara untuk menyatakan himpunan itu ada 3 cara. Yang pertama, dengan kata-kata. Dengan cara menyebutkan semua syarat atau sifat keanggotaannya. Untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya. Semisal, P adalah himpunan bilangan ganjil antara 10 sampai 50. Jika kita menyatakan dalam bentuk himpunan, maka bisa ditulis dengan ini. P sama dengan, jadi ini kita harus tulis dengan menggunakan huruf kapital. Jadi P sama dengan, kemudian ini adalah kurung kurawal. Jadi cara buat kurung kurawal itu kita kayak gini ya. Oke. Seperti ini. Oke, ini namanya kurung kurawal. Oke. Jadi P sama dengan kurung kurawal bilangan ganjil antara 10 sampai 50. Oke. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya dengan notasi pembentuk himpunan. Anggota himpunan dinyatakan dengan suatu peubah. Peubah yang biasa digunakan itu adalah X ataupun Y. Oke, kita langsung contoh saja supaya lebih jelas. Nah, contohnya sama dengan yang tadi. P adalah himpunan bilangan ganjil antara 10 sampai 50. Jika kita mau nyatakan himpunan tersebut dalam bentuk notasi pembentuk himpunan, kita bisa tulis P sama dengan kurung kurawal. Nah, ini kita cara bacanya itu kita dari tengah. X lebih besar 10 dan X itu lebih kecil dari 50, di mana X elemen bilangan ganjil. Jadi ini adalah elemen ya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian untuk cara yang ketiga atau cara yang terakhir yaitu dengan mendaftar anggotanya. Jadi ketika kita mau menyatakan menyatakan contoh tersebut ke dalam bentuk himpunan, maka kita menyebutkan anggota-anggotanya dan menuliskannya dengan menggunakan kurung kurawal dan anggota-anggotanya dipisahkan dengan tanda koma. Contohnya, P adalah himpunan bilangan genap antara 10 sampai 20. Bisa ditulis P sama dengan, sama ya tadi, kurung kurawal, kemudian kita isikan anggota-anggotanya. Bilangan-bilangan apa saja, bilangan genap apa saja yang berada antara 10 sampai 20, yaitu kayak 12, 14, 16, dan 18. Jadi 10 dan 20 itu tidak masuk karena dia mengatakan bahwasanya bilangan genap antara. Oke. Seperti itu ya. Oke, semoga kalian memahaminya. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya di grup ya. Nah, selanjutnya kita bahas contoh soalnya nih. Contohnya nomor pertama, tentukan yang mana termasuk himpunan dan yang bukan himpunan. Semisal bagian A, kumpulan bilangan kecil. Kira-kira termasuk himpunan atau bukan? Oke, bukan termasuk himpunan. Karena kenapa? Bilangan kecil itu kan relatif, kita tidak tahu. Bilangan kecil itu berapa? Bisa saja 100 itu bilangan kecil dari 1000. Karena 100 itu lebih kecil dari 1000. Andaikan di sini bilang kumpulan bilangan yang lebih kecil dari 20, maka itu termasuk himpunan. Tapi ini dia hanya bilang bilangan kecil. Jadi ini tidak jelas ya, sehingga bukan termasuk himpunan. Oke, selanjutnya bagian B.
kumpulan bilangan asli antara 5 sampai 10. Oke, kira-kira ini termasuk himpunan atau bukan himpunan? Oke, termasuk himpunan karena jelas, objeknya terdefinisi dengan jelas. Bilangan yang berada antara 5 dan 10. Berarti 6, 7, 8, 9. Oke, seperti itu. Oke, lanjut bagian C, kumpulan siswa yang tinggi. Nah, kira-kira termasuk himpunan atau bukan himpunan? Oke, bukan himpunan. Karena belum jelas ya siswa yang tinggi yang bagaimana dia maksud. Berapa tingginya? Andai ada kriteria tingginya, semisal kumpulan siswa yang tingginya lebih besar dari 150 cm. Itu termasuk himpunan. Tapi kalau yang bagian C ini kumpulan siswa yang tinggi bukan termasuk himpunan. Oke. Lanjut bagian D. Kumpulan bunga-bunga yang indah. Oke, kira-kira apa nih? Himpunan atau bukan himpunan? Oke, bukan himpunan karena ini belum jelas. Oke, ini bunga-bunganya relatif juga, bisa saja saya mengatakan bunga itu indah, tapi ibu saya bilang bunga itu tidak indah. Oke, jadi bukan termasuk himpunan. Lanjut, bagian kelima, kumpulan bilangan bulat negatif lebih besar dari -5. Oke, ini termasuk himpunan karena objeknya terdefinisi dengan jelas, yaitu bilangan bulat negatif yang lebih besar dari -5. Oke, semoga kalian mengerti ya. Nah, selanjutnya, nomor 2, berdasarkan soal nomor 1 yang termasuk himpunan, nyatakan himpunan tersebut dengan kata-kata, dengan notasi pembentuk himpunan, dan dengan cara mendaftar anggotanya. Nah, yang pertama, bagian B ya, tadi yang termasuk himpunan. Oke, kumpulan bilangan asli antara 5 sampai 10. Kita menggunakan, ini termasuk himpunan, kita menggunakan cara yang pertama, yaitu dengan kata-kata. Berarti kita buat permisalan dulu, seperti ini. Misal A, jadi ini permisalannya itu tergantung ya. Kita bisa misalkan dari A sampai Z. Yang jelas nanti ketika kita tulis harus menggunakan huruf kapital. Misal A adalah bilangan asli antara 5 sampai 10, maka ditulis A sama dengan, ingat pakai kurung kurawal. Nah, kita definisikan dengan kata-kata bilangan asli antara 5 sampai 10, seperti itu. Kemudian, cara kedua yaitu dengan notasi pembentuk himpunan. Oke, sama ya permisalannya, kita misalkan A. Berarti A sama dengan kurung kurawal, cara bacanya dari tengah. X lebih besar 5 dan X lebih kecil 10, di mana X itu elemen bilangan asli. Seperti itu. Kemudian balas dengan kurung kurawal lagi. Oke, lanjut cara ketiga yaitu dengan mendaftar anggotanya. Misal, ini permisalannya sama lagi ya. Bisa kita tulis. Berarti yang termasuk bilangan asli antara 5 sampai 10 berarti 6, 7, 8, 9. Oke, jadi kalau kita menuliskan himpunannya seperti ini. A sama dengan kurung buka, kurung kurawal, 6, 7, 8, 9. Kemudian kurung kurawal sebagai penutupnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya tadi contoh bagian E yang termasuk himpunan. Kumpulan bilangan bulat negatif lebih besar -5. Oke, yang pertama dengan cara kata-kata. Jadi kita buat permisalan lagi. Misal R itu adalah bilangan negatif lebih besar dari -5. Sehingga kita bisa tulis R sama dengan kurung kurawal bilangan negatif lebih besar dari -5. Nah, ini
cara dengan kata-kata. Kemudian dengan notasi pembentuk himpunan. Permisalannya juga sama. Jadi kita tulis R, kurung awal, X itu lebih besar, ini tanda lebih besar ya, lebih besar dari min 5. Di mana X itu adalah bilangan bulat negatif. Nah, selanjutnya dengan mendaftar anggota-anggotanya. Misalnya juga sama, kemudian kita sebutkan anggotanya. Oke, di sini keliru ya, seharusnya R. Oke, jadi R sama dengan bilangan negatif yang lebih besar dari min 5 itu berarti min 4, min 3, min 2, min 1. Karena bilangan negatif itu semakin ke kiri kan semakin besar. Kalau semakin ke kanan itu semakin besar, kalau semakin ke kiri semakin kecil. Jadi kalau min 5, min 6, min 7, min 8 itu semakin kecil, tapi kalau dia ke kanan berarti semakin besar. Seperti itu. Saya harap kalian memahami ya materi kita hari ini, yaitu kalian dapat mengetahui definisi himpunan, sudah paham konsep himpunan, kemudian kalian dapat memberikan contoh himpunan dan yang bukan himpunan, dan juga kalian dapat menyatakan himpunan dengan 3 cara. Seperti itu. Nah, sekian materi kita hari ini. Akhir kata saya tutup dengan salah satu quote dari Mahatma Gandhi. Hiduplah seakan-akan kamu akan mati besok, dan belajarlah seakan-akan kamu akan hidup selamanya. Jadi anandaku sekalian, yang rajin ya belajarnya, agar kelak kalian dapat mencapai cita-cita kalian. Demikian pembelajaran kita hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan chat di grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.